Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin fid din. Wa ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa syekhina wa alimin wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yaskinahum al-jannah. Khususan dari mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala fahmihi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa yaqta'u masbukun al-Fatihata. Itu ya. Wa yaqta'u dan memutuskan masbukun orang makmum yang masbuk al-Fatihata akan Fatihahnya. Jadi kalau kita sebagai makmum yang masbuk yang udah ketinggalan serokaat atau 2 rakaat atau ketinggalan Fatihah, datang di situ ya, Fatihah ini kita datang langsung imam ruku umpamanya, kita belum sempat baca Fatihah, juga masbuk juga, apalagi ketinggalan 2-3 rakaat, tinggal serakaat umpamanya. Nah di situ kita wajib memutuskan Fatihah kita semampunya, sedapatnya. Begitu si imam ruku, ya Fatihah baru sepotong boleh ikut ruku. Itu maksudnya. Jadi nggak usah diterusin Fatihahnya, sebab kalau kita terusin Fatihah ketinggalan ruku ntar, keburu dia itidal. Ya. Jadi kudunya mestinya begitu kita sampai tiba-tiba imam udah ruku, cukup kita ke takbiratul ihram aja. Sesudah itu kita ikut aja ruku atau baca seayat 2 ayat umpamanya. Kalau sempat seayat 2 ayat Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Nah imam ruku, maka kita ikut ruku juga walaupun Fatihah belum kelar. Fatihah belum kelar. Ya. Selagi kita tidak menyibukkan dengan yang sunnah. Tidak menyibukkan yang sunnah gimana?
Umpamanya gini, kita sholat berjamaah. Tiba-tiba suaranya umpamanya pelan seperti sholat zuhur, sholat asar. Kita setelah takbiratul ihram kan kita baca biasanya apa? Doa apa tuh? Iftitah kita baca. Baru selesai baca doa iftitah, tiba-tiba imam udah ruku. Nah, cepet dia rupanya bacanya nih. Ya. Bagaimana tuh kita? Kalau kita baca Fatihah, maka kita akan ketinggalan. Rukunya ketinggalan, nanti itidalnya juga tinggalan terus. Belum Fatihah aja, baru doa iftitah. Ya. Maka jika kita memang udah pasti akan ketinggalan beberapa rukun, kalau kita baca, ikut kita tuh umpamanya ruku aja dah kalian ikut. Cuman rakaat itu belum terhitung. Ya, rakaat itu yang pertama tuh belum terhitung kita. Walaupun kita ngikut ruku, ngikut itidal, sujud, duduk dan terus sujud lagi. Itu rakaat pertama belum terhitung. Sebab apa? Kita membaca doa iftitah yang sunnah, hukumnya juga sunnah hayat. Sedangkan Fatihah yang rukun kita tinggal. Ya, rukun yang rukun itu Fatihah kita tinggal. Maka kita rakaat pertama itu belum dapat hitungan. Jadi ntar begitu selesai nambah lagi kita satu rakaat. Sebab apa? Rakaat pertama tadi kita belum dapat hitungan. Mendahulukan yang sunnah, meniadakan yang rukun, yang wajib Fatihah. Ya. Jadi ntar selesai salam si imam, naik lagi dah sendiri lagi kita. Kurang tuh satu rakaat. Walaupun orang kiri kanan kita bingung, loh ini orang suara penambah lagi, padahal bareng ya, takbirnya bareng. Ini kadang-kadang ada begitu. Mungkin ya si imam baca doa iftitahnya singkat dia. Sebab doa iftitah yang kita baca itu sebetulnya double, Pak, ganda tuh. Jadi ganda. Apa yang biasa kita baca? Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Itu satu hadis tuh. Itu udah cukup sebetulnya satu itu. Itu yang singkat itu. Ya. Seperti kalau salat tarawih, sampai di situ aja cukup udah iftitahnya. Ya. Jangan enggak dibaca sama sekali umpamanya. Baca tapi sampai bukratan wasilah. Nah, hadis berikutnya ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dua hadis tuh yang kita baca tuh. Emang afdal itu bagus. Kita baca dua hadis. Itu lebih afdal di dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi kalau kita mau ringkas, mau singkat, itu sampai bukratan wasil aja udah cukup doa iftitah. Ya. Nah kita baca tuh dua-duanya doa iftitah, Fatihah kagak. Nah, maka yaitu rakaat pertama itu belum masuk hitungan. Padahal kita berjemaah dengan imam. Ya. Paham? Iya. Kalau begitu. Sebab kita menyibukkan yang sunnah kita baca, sedangkan yang rukun kita tinggalkan. Walaupun kita baca umpamanya sepotong tuh Fatihah, tetap aja nggak dapat hitungan. Sebab apa? Mendahulukan yang sunnah. Tapi kalau kita memang nggak baca doa iftitah, seperti masbuk nih, wah ini udah mulai sholat, langsung aja kita takbir. Bis takbiratul ihram langsung bismillah. Jangan doa iftitah lagi, jangan doa a'udzu juga enggak usah, jangan. A'udzu juga, ta'awuz juga jangan. Langsung aja bismillah. Nah baca Fatihah sedapat-dapatnya dah.
Dapatnya sebagai Ar-Rahmanir Rahim, dia udah ikut umpamanya. Udah imam udah ruku, ya ikut aja ruku udah. Baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Di situ yang dimaksud baca Fatihah sedapat-dapatnya bagi si masbuk. Ya, diputuskan tuh Fatihahnya sampai situ, dia ikut ruku. Ya, kenapa? Dia tidak mendahulukan sunnah, langsung dia baca Fatihah dengan bismillahnya. Ya, dengan bismillahnya, tapi baru sepotong Fatihah ikut ruku. Itu udah termasuk hitungan, dapat hitungan. Bahkan belum baca Fatihah sama sekali juga, kita datang udah takbir, udah ruku, Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar, ruku. Masih dapat hitungan, sebab Fatihah kita termasuk ditanggung oleh imam. Nggak Fatihah aja kita. Ketika masih dapetin ruku dan kita nggak baca doa iftitah, maka doa rakaat yang pertama itu masuk hitungan. Nah ini fa'in qara'a fafatatuhu ruku lagot rakaatuhu. Nah ini, jadi maka dia membaca tuh Fatihahnya, dia baca tuh fafatatuhu ruku, maka dia ketinggalan tuh ruku, lagot rakaatuhu, maka sia-sia rakaat yang pertamanya. Jadi belum dapat hitungan. Ya, gitu. Kalau dia baca terus, ya semuanya disempurnakan Fatihah, dia ketinggalan ruku jadinya. Nah, maka sia-sia rakaat itu. Wa takhallafa, dan tertinggal bila uzrin, dengan tidak ada sebab uzur. Fa in istaghalla bi sunnatin, maka dia sibuk dengan melakukan sunnah, ya, sehingga Fatihah nggak sempat dia baca. Dia sibuk dengan sunnah, ya seperti tadilah doa iftitah itu, ya sunnah. Aw sakata, atau dia diem, dia nggak baca tuh Fatihah. Awistama qiraatal imam, atau dia sibuk mendengarkan bacaan si imam, bacaan surahnya umpamanya. Waduh, saking asiknya dia mendengarkan surah si imam, Fatihah dia nggak baca. Ya, sebab di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, makmum adalah juga wajib membaca surah Fatihah di dalam setiap berjemaah. Nggak cukup dengerin aja, baca, harus baca. Sehingga diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in tuh, bahwasanya bila mana kita sebagai imam, sebetulnya dianjurkan di situ setelah kita Fatihah selesai, si imam nih diam dulu, diam, jangan langsung baca surah, ya. Diam dulu dia, sekiranya bacaan Fatihah si makmum selesai, baru dia baca surah. Ya, ada nggak ya di sini begitu tuh? Belum ada tuh. Sebetulnya gitu mestinya, supaya jangan ganggu Fatihahnya si makmum. Makmum baca Fatihah, maka si imam diam dulu, gitu, diam dulu. Atau kadang-kadang dia baca surah tapi pelan, dia nggak kerasin, supaya nggak mengganggu kepada si makmum yang lagi baca Fatihah. Atau kita lagi baca surah Sabihis deh umpamanya, itu dari awal surah pelan aja dulu, sir aja dulu. Taruh udah tengah-tengah, udah dapat 2-3 ayat, baru kita keras bacanya. Sebab apa? Kira-kira nih si makmum udah selesai baca Fatihah, baru kita terusin tuh, baca keras. Ada juga begitu yang melakukannya. Jadi bukannya dari awal surah dia diam, bukan, tetapi dia baca surah cuman pelan dulu. Kira-kira memang dia baca surahnya bukan nggak panjang deh bacanya surahnya. Jadi kira-kira sesudah Fatihah pasti ada lebih lagi surahnya itu. Ya, seperti dia baca Sabihis gitu surahnya. Dapat 2-3 ayat dia baca,
Ya kemudian kira-kira makmum sudah nih baca Fatihah pelan ya. Jangan sampai bentrok, si imam baca surah, si makmum lagi baca Fatihah. Bentrok ya, akhirnya nggak konsen dia. Baca Fatihahnya juga sambil dengerin sih, jadi nggak konsen. Itu kayaknya sebaiknya gitu, semacam itu kira-kira. Ya, jadi si imam baca surahnya pelan-pelan dulu. Kata atau diam dia, awistama atau dengerin dia qiraatul imam kan bacaan si imam akan surah qara'a wujuban qadroha, maka dia wajib membaca Fatihah itu sekedarnya ya, ba'da ruku'il imam, sesudah rukunya imam, begitu. Jadi ketika dia lagi dengerin nih, dia belum baca Fatihah, imam suaranya enak banget gitu, udah dengerin si imam, dia nggak baca Fatihah si makmum. Begitu si imam ruku baru dia ingat, iya belum baca Fatihah. Nah, maka dia kudu baca dulu walaupun seayat dua ayat Fatihah. Bismillah, Fatihah baca. Walaupun tuh si imam udah ruku, jangan ikut ruku dulu dah. Ya, jangan langsung ikut ruku, jangan, baca dulu Fatihah wala kadarnya, seayat dua ayat. Umpamanya sampai Ar-Rahmanir Rahim doang, baru dia ruku. Nah, walaupun ala kadari baca dulu Fatihah. Sebab lalai tadi. Lalai apa? Dengerin si imam umpamanya. Kemudian dia dengerin, dia jadi nggak baca Fatihah, atau dia diam aja. Karena lagi pikiran kemana tuh, dia Fatihah dia diam. Pas imam ruku baru ingat, iya, belum baca Fatihah nih. Baca dulu ala kadarnya. Ya, walaupun seayat dua ayat. Kemudian ruku, ikut ruku sama-sama. Ini tentang peraturan ini ya, tentang sholat ini, biar pada paham semuanya. Wa uziro, dan dianggap uzur, dimaafkan. Dimaafkan, kalau yang gitu tuh dimaafkan. Dia itu baca Fatihah cuma sepotong, dimaafkan kalau gitu mah. Fayatakhallaqu, maka dia menjadi ketinggalan tuh Fatihahnya. Ya, sepotong, separuh. Wa yudriku raq'ata ma lam yasbuk bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Wa yudriku raq'ata, maka dia menyusul rakaatnya ma lam yasbuk bi aksara min salasati arkanin tawilatin, selagi dia tidak ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang-panjang, rukun fi'li itu. Alama qala Husaykhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Syekh Al-Baghawi, seperti Imam Baghawi ya, bahwasanya dia itu bisa menyusul rakaat selagi dia tidak ketinggalan. Dia ketinggalan umpamanya tuh sebab dia baca Fatihah, dia tadi bengong gitu dengerin imam, suaranya enak, sehingga dia begitu dia turun ya, imam itu tahu-tahu itidal, ruku dulu dia mau itidal, imam udah berangkat sujud, udah 2 rukun ketinggalan gitu, ketinggalan dia takhalub ya. Nah, 2 rukun. Kemudian dia lagi mau sujud, imam sudah duduk di antara 2 sujud. Itu 3 paling banyak itu boleh. Masih dimaaf kalau gitu. Masih dimaaf. Sebab mengejar tadi dia baca Fatihah tadi. Harus baca dia walaupun ala kadarnya. Syukur sehingga ketinggalan. Andai kata ketinggalan dia masih bisa. Yang penting pada waktu rukun yang keempat, rukun fi'li itu masih bisa bareng sama-sama. Duduk di antara 2 sujud, ketemu dan di situ dia. Ya, tapi kalau duduk di antara 2 sujud juga nggak ketemu dengan imam, nah ini akan nggak terhitung tuh rakaat lagi. 4 kali ketinggalan, dia mau ruku, imam udah itidal 1. Dia mau itidal, imam udah
sujud dua, ya. Dia mau sujud, imam udah duduk di antara dua sujud. Nah, udah, dia mau sujud. Kemudian dia mau duduk di antara dua sujud, masih dapetin dikit kudunya tuh, mesti dapetin. Makanya sujudnya jangan lama-lama dia. Baca tasbih satu kali aja dah, cukup. Supaya bisa bareng, ya, sama-sama dengan imam. Jadi kalau ada 4 rukun fi'li yang sekaligus ketinggalan berturut-turut, nah di sini yang nggak bisa dihitung rakaat itu. Yang penting, ya, pada duduk di antara dua sujud masih bisa barengin, gitu, ya. Malam yasbuk bi aksaro min salasati arkan, selagi tidak ketinggalan, ya, daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Alama qalahul Bagawi, alama qalahu Syekhani al-Kalbagawi. Fa in raka'a biduni qiraatin biqadriha batalat sholatuhu. Maka jika dia ruku, ya, biduni qiraatin, belum baca Fatihah, biqadriha sekedarnya juga belum, dia ikut aja ruku, bener bareng, tapi dia nggak baca Fatihah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bukan batal berjemaahnya, bukan, sholatnya batal. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Begini, seperti tadi, kan dia diam aja tuh, dia nggak baca Fatihah. Ya, karena asiknya dengerin si imam baca surah. Pas imam ruku, dia nggak baca Fatihah sama sekali, dia nggak baca. Ya langsung aja ikut ruku, batal sholatnya. Sebab apa? Bengong dia tidak membaca Fatihah, padahal ada waktu nggak dibaca sama dia. Gitu, paham nggak? Mestinya ala kadarnya, walaupun seayat 2 ayat dia baca Fatihah, walaupun sepotong Fatihah dia ikut lima. Ini dia begitu, belum baca Fatihah, imam ruku, ngikut aja ruku dia, batal sholatnya. Bukan nggak dapat rakaat lagi, bukan, batal sholatnya. Nih, batalat sholatuhu wala yasihu iktida'uhu biman yataqitu butlana sholatih. Wala yasihu, dan tidak sah, iktida'uhu, mengikutnya si makmum, biman ya'taqidu, dengan imam yang beritikad butlana sholatihi, akan batal sholatnya, ya, begitu. Jadi tidak sah seorang makmum ikut berjemaah dengan seorang imam yang dia yakin batal tuh sholatnya tuh si imam, salah batalnya, ya. Ya, umpamanya semacam kayak tadi, datang masbuk nih, ya karena dia ini orang gak ngerti, dia akan batal sholat yang tadi tuh ketinggalan. Kemudian datang lagi masbuk belakangan, ngikut kepada makmum yang dia jadikan imam yang tadi tuh, yang batal sebetulnya sholatnya. Datang lagi di sini ikut batal, semuanya nggak boleh diikutin gitu, ya. Makanya kita juga kalau jadi masbuk, sholat berjamaah sudah selesai, ada makmum, kita pilih mana nih kira-kira beneran ini sholatnya nih orang nih. Jangan asal-asal kita pilih, asal kita jadikan itu. Lihat dulu siapa ini di antara yang sholatnya beneran bisa kita ngikut berjamaah dia, kita bisa diangkat dia jadi imam, ya, supaya dapat berjamaah. Kita juga udah ketinggalan berjamaah, datang ke situ jamaah udah selesai, kecuali ada masbuk tinggal yang pada nyusul, kita pilih mana yang masbuk yang pantas dijadikan imam. Jangan asal-asalan, ya. Wala qari'un bi ummiyin, dan tidak sah juga seorang qari, ahli baca Quran, bi ummiyin, dengan orang yang ummi, yang baca Fatihahnya juga banyak pada salah, ya, pada nggak benar, atau dialeknya salah, tidak qari,
ya, dengan logatnya logat Jawa, logat Sunda, logat apa umpamanya, ya, bukannya lagi dengan qiraah sab'ah yang dia baca menyimpang. Wah, ini lagi bacaan nggak fasih baca Fatihahnya. Nah, sedangkan si makmum ini qori, dia ahli baca Quran, bisa baca Qurannya bagus, ikut dengan orang yang bukan qori, nggak boleh. Bukan qori juga umi, bacaannya banyak salah. Tapi kalau bacaannya masih benar juga, walaupun bukan qori, tetapi bacaannya masih benar, ya, walaupun bukan qori, bukan ahlinya banget, itu masih sah. Sebab standar sah itu adalah panjang pendeknya bacaan Fatihah, tahu dia, ya, apalagi suaranya, dia berusaha suara membedakan antara jim dengan zal dengan zai. Ini kan nggak gampang itu membedakan itu suara jim, zal, zai, ya. Kadang-kadang itu sama aja tuh. Aja pokoknya. Aja semuanya. Sama juga sin, shod, sa. Ya, itu kadang sama aja semuanya, as. Padahal itu beda-beda mahrudnya. Nah, maka biasanya kita itu banyakan yang pada nggak bisa tuh membedakan, banyakan yang membedakan. Tapi untuk standar di situ dianggap panjang pendeknya masih bisa, itu nggak apa-apa dah jadi imam. Buat turu-turu di situ nggak ada qori. Tapi kalau ada qori yang harus jadi imam. Fal ya ummuhum aqra'uhum. Maka yang menjadi imam mereka adalah yang aqra', lebih pandai qiraatnya untuk jadi imam, yang lebih fasih, ya. Karena di sini kan ada belajar baca Quran tuh, ibu-ibu juga ikut, Bu. Ya, ikut baca Quran. Ini kadang-kadang malas baca Quran. Mulut gue udah nggak bisa dirobah-robah, lidahnya udah kayak gitu aja, ya. Yang penting kita belajar. Kalau kita masih belajar, walaupun banyak salah, dimaafkan oleh Allah. Itu keuntungannya. Kalau kita masih mau belajar. Tapi kalau kita udah nggak mau belajar, apa adanya, masa bodoh suara kita kayak gitu. Nah, itu yang di situ yang tiada maaf bagimu itu, ya. Nah, kayaknya hikmahnya belajar gitu, Pak. Salat kita masih banyak kurang beres. Dan ngikut nih, masih ngaji nih kayak gini nih, insya Allah segala kekurangan kita dimaafin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, saya kemarin ini sholat begitu saya. Oh, saya ikut aja ruku imam. Kalau gitu nggak benar, nggak perlu digodok. Sebab waktu itu memang belum tahu kita, ya, waktu itu belum tahu. Jadi nggak wajib digodok, nggak wajib diulangin, ya, nggak apa-apa. Sebab apa? Dimaaf kalau segala perbuatan yang kita sendiri belum tahu tentang batalnya. Sebab apa? Masih minimnya ilmu pengetahuan kita, masih minusnya kita, ya, tentang belajar sholat ini. Wala qori'in bi ummiyin, dan tidak juga seorang qori, ya, menjadi makmum bagi seorang ummi. Ummi yang mana? Yukhillu biharfin minal Fatihah, yang cacat suaranya itu, bacaannya itu dengan satu huruf aja daripada Fatihah, ya, karota bi'al-sago. Dan seperti orang itu, orang yang ini, orang gagap gitu bacaannya, ya, gagap. Dengan orang yang gagap suaranya. Walawit tada biman zonnahu qori'an au ghairu ma'mumin pabana umiyan au ma'muman. Maka jika ada seseorang menjadi makmum, mengangkat imam seseorang, dia kira nih imam nih qori, bagus bacaannya, atau dia bukan makmum, dia itu pantas jadi imam. Pabana umian, maka nyata-nyata ternyata orang ini umi, nggak bagus bacaannya, dia udah angkat jadi imam. Au makmuman, atau dia itu ternyata makmum,
ya bukannya imam, ada, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kalau kita melihat semacam itu, kalau dia emang tahu uminya dia, tahu dia awamnya dia itu orang pertengahan sholat dapat 2 rakaat, sholatnya sholat 4 rakaat, dapat 2 rakaat, dia tahu wah ini orang bacanya nggak benar, ini nggak boleh kita ikutin, ya di tengah-tengah sholat, maka kita tuh yang mengerti mesti niat mufarokoh, terpisah dari berjemaah, menyendiri kita. Ya udahlah gitu mufarokoh aja, mau kita ikutin aja nggak beres. Bacaannya ini nggak benar nih orang bacaannya, nggak bisa kita ikutin. Atau cara rukunya, cara sujudnya nggak benar. Kita lihat ketika sujud kakinya tuh sengkleh dua-duanya umpamanya. Ketika sujud nih kakinya sengkleh dua-duanya, lah nggak benar ini sujud begitu. Masa yang begitu kita jadikan imam? Padahal sujud kan kaki harus begini bu, kaki tuh harus diri, ya. Harus perut jarinya harus ditekan. Jadi bukan disengklehin, tahu nggak? Disengklehin diginiin tahu ya? Nggak sah. Ya. Oleh karena itu begitu dia lihat, wah ini nggak boleh jadi imam buat kita nih. Ya udah. Atau diangkat sebelah sengkleh, sebelah diri, ya betul. Atau sujud kan ada juga tuh. Atau sujud dia nggak angkat lagi tuh kakinya. Dia sengklehin aja. Nggak patut dia begini nih untuk jadi imam kita. Maka kita niat mufarokoh aja dah, masing-masing aja dah. Ya, kita jangan putusin sholat kita, jangan kita batalin, jangan, nggak boleh. Langsung aja, cuman kita niat mufarokoh, niat sendiri aja kalau gitu. Berpisah daripada imam. Udah cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan itu aja biar paham ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini demi memperbaiki ibadah kita. Semoga ibadah kita, pengetahuannya, ilmunya semakin mendetil kita cari. Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang sementara ini kita masih banyak belum ngerti tentang yang sudah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. وجودا منا لا باكتساب
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.